البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal pendaftaran 208 dari salah satu imam. Baik. Wa ma'adzalika fa'innahu fit tasbih. Sekalipun demikian, yaitu anak-anak yang orang tidak perlu dimaafkan, itu pun ternyata dalam riwayat yang lain beliau akan menyebutkan pada dan semacam itu. Karena apa jauh Abu Awan menurut Biratun asad itu waktu ini bahwa masa tanah Ibrahim itu marfuqa, bahwa masa tanah Abdullah, bahwa masa tanah Hamzah, bahwa masa tanah Anas. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat yang lain, bahwa Imam Ahmad bil Musnad wa Nasa'i fi Sunan al-Kubra min tariqi itu barang apa dan sami itu Anas. Dia terang-terang ada. Kalau tidak Yohan itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga sedang mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa hatta yuhibba la yuhibbu illa lillah. Dan sehingga dia mencintai seseorang bagaimana tidak akan dia mencintai kepada Allah. Syarhul hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yuhibbu ini makhluk. Kemudian mas mau di mana nafsi makhluk yang makhluk dari yang Nabi yuhibbu atau mata yuhibba mencintai sesuatu, bukan mencintai saudara, tapi mencintai sesuatu. Wahai Fakul Nabi riwayat isi Allah lima telah dijelaskan dalam riwayat yang lain. Aku jauh Imam Ahmad bin Musnad wa akhirnya Imam an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Amin. Di sini tabiyin dari ma mausulah. Menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Min huna tabyinun li ma al mausulah. Baik. Jadi ini sudah dibatasi dengan hadis yang lain. Bukan semua perkara, tapi yang baik-baik saja. Bukan barangkali kan kalau ada seorang bapak gangster, pengen anaknya juga jadi gangster. Tentunya tidak masuk dalam pembahasan ini. Tayyib. Wa akhrajahun Nasa'i fi Sunan, wa Abu Ya'la fil Musnad, wa Abu Awanah fil Mustakhraj. Kulluhum min tariqi Husain, wa huwal mu'allim. Seperti yang di dalam hadis kita, dalam sanad dalam kitab. An Qatadah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Baik.
Jadi ada tambahan faedah minal khair, dan bahkan yaitu Nabi sampai bersumpah. Ini dalam riwayat Nasai dan lain-lain tadi. Maziyatu hadhir riwayah, keistimewaan riwayat yang ini, at-taqidu bil qasam. Nabi menguatkan kalam dengan sumpah. Ma'adzikri disertai dengan apa? Penyebutan min libayani ma al mausulah. Ya, menjelaskan sesuatu apa sesuatu itu. Oh, ternyata kebaikan. Tayyib. Nah, termasuk juga apa? Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ingin saudaranya selamat dari apa? Kekeliruan, selamat dari kerugian, ingin saudaranya mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ini adalah bagian dari keimanan. Tayyib. Summa inna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al muradu min nafyil imani huna, yang dimaksudkan dengan ditiadakannya iman di sini al imanul kamilut tam, iman yang sempurna dan lengkap. Ya, bukan berarti kalau tidak begini kafir, bukan. Tapi iman yang sempurna, dia belum mencapainya. Li'annahu qad tadhafaratil adillah, karena dalil-dalil sudah saling mendukung. Ala anna man ata bi arkanil imani sittah fahuwa mu'min. Bahwasanya orang yang mendatangkan rukun iman yang 6, maka dia adalah mukmin. Fa nafyul imani huna nafyun likamalil iman. Oh, ini kurang ya. Ditiadakannya iman di sini, ditiadakannya kesempurnaan iman. Iya, ini kurang ya. Qala al-allamatu Ahmad al-Qurtubi rahimahullah. Id maknahu, karena makna hadis ini, anahu la yatimu imanu ahadin al-imanata mal kamil. Tidak sempurna keimanan seseorang dengan keimanan yang sempurna dan lengkap. Hatta yadumma ila islamihi salamatan nasimin. Sehingga dia menggabungkan kepada Islam dirinya ini keselamatan umat manusia dari dirinya. Wa iradatal khairi lahum, dan menggabungkan keinginan yang baik untuk mereka. Wa nushali jami'ihim, dan menggabungkan nasihat untuk mereka semua. Fima yuhawiluhu ma'ahum, di dalam perkara yang dia usahakan bersama mereka. Tayyib, bukan berkhianat, bukan menggunting di dalam lipatan, menusuk kawan seiring, dan semacam itu. Tayyib, selesai dari al-mufhim. Kalau semacam apa istilahnya itu, yang hizam, apa namanya? Hizam munasyif. Apa istilahnya itu? Sabuk bom itu, bom bunuh diri. Ini dikatakan orangnya, pemimpinnya sempurna iman atau malah mencelakakan ya. Jelas mereka mengatakan kami ingin engkau masuk surga. Makanya kami ingin engkau yang menggunakan itu, bom bunuh diri. Ini tentunya penipuan. Seperti yang disebarkan hari ini alhamdulillah oleh para ikhwah yang di Aljazair dan yang di Yaman. Ada gambar itu seorang pemuda, tapi ya dipotong sudah kepalanya. Ditampilkan apa, memakai bom bunuh diri itu di sabuknya. Tertulis di situ, beliau cerita ada salah seorang pemuda yang dia biasa karena syubhat-syubhat akhirnya gabung dengan Khawarij. Setelah sebulan dia dipanggil sama pemimpin jamaahnya itu, mengatakan sesungguhnya Allah telah memilihkan syahadah untukmu. Maka dia bilang, wahai Syekh, saya baru sebulan. Gimana Allah milih saya? Anda sudah bertahun-tahun di sini, kenapa Allah tak pilih Anda? Terus akhirnya dia pergi belah, nggak mau. Iya, kalau itu baik nih, saya syekhnya lebih dahulu. Kalau ingin dapat surga, kenapa kalah dengan murid? Ya, ini bukan kebaikan yang hakiki. Pengen orang lain apa? Meletupkan diri ya, pemimpinnya masih selamat terus, hidup senang. Thayyib. Wa qala al-allamatu Ibnu Battal al-Qurtubi rahimahullah, maknahu la yu'minu ahadukum al-imanatam. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang lengkap. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah, kalau dirinya sendiri masih ingin selamat, masih ingin hidup senang, masih ingin makan burger, kenapa muridnya yang disuruh apa itu kerja jihad dan meletupkan diri sendiri? Nah, ini penipu yang seperti itu. Wa qala Abu Zinad zahiruhu at-tasawi. Zahirnya adalah kesamaan, yaitu sebagaimana kita suka perkara ini kita miliki, kita juga suka saudara kita memiliki yang itu. Ini dikatakan iman yang sempurna. Wa haqiqatuhu at-tafdil. Namun pada hakikatnya tetap ada yang lebih utama.
Kenapa? Li'anal insan yuhibbu ayyakuna afdalan nas. Manusia secara fitrahnya suka untuk menjadi orang yang paling utama. Terutama kalau dicampur dengan syahwat-syahwat, ingin jadi nomor satu dalam masalah kepemimpinan, kepengurusan, atau mungkin apa ya, kekayaan, ingin nomor satu di masyarakat. Ini kalau dengan syahwat. Tapi secara fitrah jelas manusia memang bersaing untuk menjadi orang terbaik. Fa'idha ahabba li akhihi mislah. Kemudian apabila dia menyukai untuk saudaranya, semisal dengan itu mampu untuk setara, tidak ingin lebih hebat dari saudaranya, faqad dakhalahu wa fi jumlatil mafdulin. Maka dia masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang akan dikalahkan, yaitu kalah utama dibanding yang lain. Ala taro, apakah Anda tidak melihat anal insan yajibu ay yantasifa min haqih wa madlamatih. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya manusia itu wajib untuk bersikap pertengahan di dalam haknya dan di dalam kezalimannya. Misalkan apa ya kira-kira ya? Kalau masalah hak, yaitu apa? Hak ingin baca Quran. Dan biasanya biar Quran itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita, kita mengucapkan dengan keras. Itu biasa dalam kitab-kitab, di antara cara menghafal Quran atau hadis adalah kita bicara dengan keras. Itu hak kita. Tapi apa? Harus pertengahan. Teman kita juga memerlukan seperti itu. Nah, nanti kalau semuanya dengan suara keras akan saling mengganggu. Berarti apa? Memang cari pertengahannya, cari titik tengah. Atau kalau tidak mau, seperti yang dilakukan para muhadisin, pergi ke tepi sungai, baca hadis keras-keras. Yang penting tidak ada yang terganggu. Atau sebagian kalau di Yaman apa di lembah-lembah, di apa itu? Ya di kebun-kebun, baca Quran keras-keras atau baca hadis. Asal tidak mengganggu orang. Nah, ini cari titik tengah, masing-masing memiliki hak dan juga masing-masing menahan, jangan sampai menganiaya atau dianiaya. Faida kamula imanuh, kemudian apabila imannya sempurna, wa kanat li akhihi indahu matlamah au haq, ternyata saudaranya memiliki suatu hak untuk, yaitu apa? Indahu, yaitu dirinya punya hutang kezaliman untuk saudaranya, atau saudaranya punya hak atas dirinya. Badara ila insafihi min nafsih, maka dia bersegera untuk bersikap setimbang, bersikap adil dari dirinya sendiri. Segera apa? Minta maaf, segera mengembalikan kezaliman itu, barang yang dicuri atau diambil tanpa hak dan semacam itu. Wa asarul haqq, dan dia lebih mengutamakan kebenaran. Wa ingkana alaihi fihi ba'dul masyaqqah, walaupun dia dalam masalah ini mengalami sebagian kesulitan. Baik, tentunya ini sudut pandang Imam Abu Zinad yang lebih apa istilahnya ya, memang yang paling utamanya gitu. Mau tidak mau kita mengalah dibanding orang lain. Tak apa orang lain nomor satu. Jadi untuk mencari kesetaraan itu akan sangat susah. Tapi kalau kita mampu, dah biar orang lain yang menang, biar orang lain yang jadi pemimpin dan seterusnya, inilah yang imannya itu menjadi sempurna. Tidak betul-betul tasawi, setara. Baik. Wahadal hadis yadulu ala annal mu'minin kasyai'in wahid. Kata beliau, dohirnya kalam Qurtubi, kalam Ibnu Battal. Si Ibnu Battal Qurtubi juga sih ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin ini seperti satu kesatuan. Fa kama anna syakhsa yuhibbu ba'dha a'dha'ih, sebagaimana seseorang suka menyukai sebagian anggota badannya, jelas kita suka mata, telinga, tangan, kaki kita. Tak mungkin kita membenci anggota badan diri sendiri biasanya. Kecuali yang punya buntut, mungkin alamak kenapa saya punya buntut. Kalau orang awam ya, ya jelas orang yang berilmu jangan bilang alamak, tapi Allahul Musta'an, ini musibah ada buntut. Boleh tidak dipotong? Kata para ulama boleh. Tahu-tahu muncul buntut seperti anggota badan yang lebih yang tidak sesuai fitrah manusia, itu boleh dipotong dan tidak dikatakan merubah ciptaan, karena asal ciptaan manusia yang ma'ruf ini. Nah, kalau ada tambahan jari 6 itu boleh dipotong. Dan seterusnya. Coba secara umum, orang akan suka pada anggota badannya sendiri, anggota badan yang normal. Fisihah di dalam kesehatan. Wa khair di dalam kebaikan. Kabaqiyati jasadih, seperti jasad dia yang lainnya. Fakadzalika yambaghi lil mu'min. Kata Ibnu Battal rahimahullah, maka demikianlah mestinya seorang mukmin ayyakuna ma'a akhihi al-mu'minin. Agak-agak susah kita ya dalam menyamakan di sini, yaitu
seperti itu hendaknya dia bersama saudaranya yang mukmin. Sepertinya yaknya harus dihapus lah ya. Iya, biar tidak disangka mukminin. Jelas nun tidak ada, yaknya harusnya tidak ada. Mukmin, akhi mufrad berarti apa? Mukmin bukan mukmin atau mukminin. Iya, ini mestinya yaknya dihilangkan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Imam Ibnu Hubairah, ulama tahun 560-an. Rahimahullah wa afan. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini minal fikih, ada fikih annal mu'mina ma'al mu'min kan nafsil wahidah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu jiwa. Fayam bagilahu ayyuhibbalah. Ada lihat sini. Harus menghala ke sini. Maka dia harus untuk menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Min haitsu annahuma nafsun wahidah, karena dua-duanya adalah satu jiwa. Baik. Wa misdaquh, pembenarannya yang membuktikan benarnya kalam ini al hadisus sabiq, hadis yang terdahulu di dalam kitab beliau, tentunya bukan kitab ini. Al mu'minun kal jasadil wahid. Baik. Kaum mukminin ini bagaikan satu badan. Wa min afhasil ahwal, termasuk dari keadaan yang paling apa ya, keji kah ya, paling buruk atau keji, ayyara fi mautinin, yaitu dia melihat di suatu tempat dhannan ala akhihi bi a'malil khair, dia menyangka saudaranya melakukan amal-amal kebaikan, idza lam yuwaffaq huwa laha, sementara apabila dia ini sendiri tidak diberi taufik untuk mengerjakan amal kebaikan tadi. Kira-kira jawabannya apa? Winal afsha, yaitu dia melihat setelah itu apa yang terjadi. Kama jara li benai Adam, seperti yang terjadi pada dua anak Adam. Sama-sama disuruh memberikan persembahan. Yang satu persembahannya baik, diterima. Yang lain persembahannya buruk-buruk, tidak diterima. Saudaranya mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang yang bertakwa. Yang ini dengki, mengatakan la aqtulannak, demi Allah aku akan benar-benar membunuhmu. Yaitu dengki tatkala saudaranya beramal soleh. Fa innahu qatalahu min ajli antuk an jelas tak mungkin lah ya Allah Ta'ala disifati dengan mu'annas, kecuali kalau apa? Ada ya mudharaah yang terhapus. Fa innahu qatalahu min ajli an yataqabbalallahu qurbanah. Sebagaimana dalam ayatnya innama yataqabbalullah. Jadi di sini ada huruf mudharaah yang terhapus. Taqabbala yaitu yataqabbala. Dan ini biasa, huruf mudharaah memang terkadang terhapus. Karena Allah menerima korban dia. Fa innahu qalalah, orang ini kalau betul namanya adalah Qabil, berkata kepada Habil, kalau betul namanya itu, la aqtulannak, demi Allah aku benar-benar akan membunuhmu. Falam yujibuhul mu'min illa an akhbarahu bil illah. Maka si mukmin yang mungkin namanya Habil tidak menjawab dia kecuali dengan mengkhabarkan alasannya. Allati radda qurbanah, yang dengan sebab itulah Allah menolak korban dari saudaranya itu. Huwa li ajliha mahi, dengan sebab itu apa? Wahiyya qauluhu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Falau ittaqaitallah, seandainya engkau mau bertakwa pada Allah, la taqabbala minka qurbanak, pastilah Allah menerima darimu kurbanmu. Summa qalalah, setelah itu si mukmin berkata kepada saudaranya itu, la imbasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Sungguh apabila engkau menghulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Baik. Yakni in basata yadaka lam absut yadi. Apabila engkau menghulurkan tanganmu, aku tidak menghulurkan tanganku. Dengan apa pola? Isim fa'il sebagai taukid. Ma'ana bibasit, yaitu pakai isim fa'il. Ini lebih kuat daripada perbuatan orang itu. Basata pakai apa? Pakai fi'il. Baik.
Liyas buta indaka ani minal muttaqina dunak, agar menjadi pastilah bagimu aku termasuk dari orang yang bertakwa, bukan engkau, yaitu sampai membalas pun saya tak mau. Walaupun boleh membalas, membalas dengan setara dan mencegah penganiayaan itu boleh, tapi dia milih untuk tidak membalas agar betul-betul jelas memang ini orang bertakwa. Ya, takwa memang bertingkat-tingkat juga. Fa innaka lam taqtulni illa min ajli annallaha qabila qurbani. Karena engkau tidak membunuhku kecuali karena Allah menerima kurbanku. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini kharaja qauluhu, keluarlah ucapan si mukmin, inni uridu ang tabu abi ismi wa ismik. Sungguh aku ingin engkau kembali membawa dosaku dan dosamu. Iya, yaitu apa? Kafarah orang yang dibunuh dengan dolim adalah dosanya dipikul oleh si pembunuhnya. Menurut sebagian ulama, sesuai dengan dohir beberapa dalil. Lihat harolin nasi ila yaumil qiyamah, agar menjadi jelaslah untuk umat manusia sampai hari kiamat, anallah subhanahu lam yurid kurbanak, bahwasanya Allah tidak mengingin lam yarudda, dohirnya ya, lam yarudda kurbanak, tidak menolak kurbanmu illa li ilmi, kecuali karena pengetahuan Allah fika, tentang dirimu, annaka mustahiqun lirraddi alaik, bahwasanya engkau memang berhak untuk ditolak. Buktinya apa? Begitu tidak diterima langsung berbuat dosa yang berikutnya dengan bahkan rela membunuh saudaranya. Memang tak layak seperti ini korbannya diterima. Istilahnya pembahasannya seperti itu. Wa qad raditu an uqtala ana fi iqamati udhril qadar. Sungguh saya telah ridho untuk saya ini dibunuh di dalam menegakkan udur takdir. Fi annahu lam yaqbal qurbanak, yaitu bahwasanya kenapa Allah menakdirkan tidak menerima korban dia, ada takdir macam itu, karena Allah tidak menerima korbanmu likaunika ahlan lirrad, karena engkau memang layak ditolak. Allahul musta'an. Selesai dari kitab Al-Ifsah. Intinya apa? Bukti iman adalah kita suka saudara kita juga berbuat amal soleh, bukan malah dengki. Kenapa dia hafal Quran, kenapa saya tidak? Kenapa dia boleh hafal hadis, saya tidak? Dan semacam itu. Termasuk yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis. Kedengkian orang-orang sufiyah, kedengkian yang tak betul tentunya. Setiap kali sufiyah yang level atas, bukan level biasa, setiap kali ada orang bertasbih, dia marah. Dengan alasan apa? Saya lebih suka saya yang tasbih, orang lain tak boleh tasbih, Allah milik saya. Nah, ini kacau seperti itu. Allah pemilik segalanya, semuanya Allah kehendaki agar mereka mau bertasbih. Allah bukan milikmu semata. Juga disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin tatkala membahas masalah kecemburuan yang tidak pada tempatnya. Setiap kali lihat orang sholat, ini cemburu. Saya ingin hanya saya yang sholat, orang lain tak ya sholat-sholat. Ini kecemburuan yang salah. Justru kita suka agar semua orang sholat. Nabi aja suka untuk semua orang masuk surga, bukan dimiliki Nabi sendiri. Toyib. Kemudian yang berikutnya, waqala al-Imamun Nawawi rahimahullah, qala al-ulama rahimahumullah, maknahu la yu'minu al-imanat tam. Maknanya adalah dia tidak beriman dengan keimanan yang lengkap. Wa illa, karena jika tidak demikian memahaminya, fa aslul iman yahsul. Asal iman sudah ada, sudah didapatkan, liman lam yakun bihadhi sifat, untuk orang yang tidak memiliki sifat ini, walaupun dia pendengki atau mungkin apa, bahkan dia penjahat sekalipun, tapi dia memiliki 6 rukun iman, dikatakan dia punya asal iman, tidak dikatakan kafir. Wal murad, dan yang dimaksudkan yuhibbu li akhihi minat ta'at, dia menyukai saudaranya itu melakukan ketaatan-ketaatan. Wal asya'il mubahat, dan benda-benda yang perkara-perkara yang mubah. Ya, suka saudaranya boleh beli epal, boleh beli pisang, atau bahkan boleh beli panter, kereta atau lori atau apa, terserah. Tak perlu kita dengki. Baik. Karena apa? Kedengkian nanti akan menimpa diri sendiri. Kita yang rugi. Dia untung dapat kereta, kita sakit hati, masuk hospital, kita yang rugi. Na'udzubillah. Ada juga yang sampai masuk penjara gara-gara kedengkian, seperti yang dulu anak baca di majalah para pekerja di Indonesia itu. Dengki karena apa? Temannya boleh dapat bonus dari bos, kemudian membangun rumah, tambahan rumah aja. Nah, ini dengki. Akhirnya dia malam-malam naik ke situ membawa hammer besar, dihantamkan ke bumbung. Karena saking dengkinya, dia nggak mikir nanti dia ketahuan lah kalau macam itu. Cuma masalahnya dia tak sempat lari.
bumbungnya masih basah, dia hantam bumbung, dia pun ikut jatuh. Nah, ketahuan, malu malah tambah rugi. Tayyib. Wa yadullu alaihi ma ja'a fi riwayatin Nasa'i. Ini ditunjukkan di dalam riwayat Nasa'i fi hadal hadis hatta yuhibba li akhihi minal khair. Sehingga dia menyukai kebaikan tercurah pada saudaranya ma yuhibbu li nafsih. Apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Wa qala Syekh Abu Amr Ibnu Salah, ini masih kalam Imam Nawawi ya menukil. Wa hadza qad yu'addu minas bil mumtani. Ini terkadang dinilai termasuk dari perkara yang susah dan mustahil, terutama orang-orang yang tidak terbiasa untuk bersikap dermawan, bersikap lapang dada dan semacam itu. Susah melihat temannya naik, terutama yang di pejabat-pejabat atau di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kerja dan semuanya. Bahkan apa? Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi membuat bab khusus kedengkian antar muhaddisin. Cerita yang banyak sekali yang sampai kita pening. Mereka hafal hadis tapi tahu-tahu dengki tatkala saudaranya boleh menggabungkan antara riwayat Az-Zuhri dengan A'mas dengan beberapa imam yang lain. Ini kedengkian, ingin orang lain tidak lebih hebat dari dia. Tatkala dia cari mana teman saya, ternyata temannya sedang duduk di tepi sungai di atas batu menghafal hadis. Ditanya, "Apa yang kau hafalkan?" "Oh, ini hasil rihlah saya." "Rihlah kemana?" "Oh, saya jumpa Zuhri, jumpa fulan. "Hah, dalam satu buku?" "Iya." "Coba tengok." Nah, diambil langsung dibuang ke sungai. Atau temannya pening, "Oh, saya belum hafal lagi." Oh, kasihan. Ini jahat. Nah, seperti ini tidak akan terangkat. Ternyata yang jadi muhadis terkenal sampai sekarang adalah yang baik-baik ini, disebutkan namanya. Yang dengki hilang. Karena Allah yang selalu menapis, wallahul musta'an. Allah yang mengangkat, bukan usaha kita. Walaisa kadzalik. Namun sebenarnya tidak demikian. Iya, kalau orang yang berusaha untuk hatinya bersih, selalu tazkiyatun nufus, insya Allah seperti ini boleh dilatih sehingga tidak susah. Itma'nahu layak mulu imanu ahadikum. Maknanya adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi fil Islam, sehingga menyukai untuk saudaranya dalam Islam mithla ma yuhibbu li nafsih, semisal dengan apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, wal qiyami bidzalik, dan melaksanakan ajaran Islam tadi. Seandainya ada titik senang ya kita ya. Misalkan ada titik. Kemudian wal qiyamu bidzalik yahsul. Melaksanakannya itu dihasilkan dengan apa? Bi ayyuhibbalahu husula mithli dzalik, yaitu dia suka untuk saudaranya, yaitu saudaranya mendapatkan semisal dari perkara tadi, min jihatin la yuzahimuhu fiha, dari suatu arah, dari suatu posisi yang tidak mendesak dirinya. Ya tak mungkin kita 100% mampu seperti itu, tak mungkin. Oh, alhamdulillah saya dapat istri cantik, namanya Fulanah. Tapi kan saya harus menyukai untuk saudaranya sama. Gimana? Tak mungkin bagi-bagi, Fulanah bagi dua. Berarti apa? Tidak perlu berdesak-desakan. Cari yang mungkin sama karakternya, sama imannya, kurang lebihnya, sama orangnya, wanitanya solihah. Kita bantu dia mencari, bukan bagi-bagi betul, tapi kurang lebihnya. Tidak perlu berebut, tidak perlu bersaing terhadap wanita yang sama. Masih banyak wanita yang lain. Biasanya yang cepat beriman dan cepat ngaji dengan baik, malah para wanitanya ya. Cari laki-laki susah. Banyak, kita dapat pertanyaan banyak, ada nggak laki-laki yang siap? Waduh, kita susah. Wanitanya banyak, alhamdulillah. Jadi tak perlu laki-laki berebut. Yang penting apa? Dirinya siap, wanita itu banyak, insya Allah, wanita yang baik. Nah, dengan ini kita mengamalkan hadis tadi. Walaupun tidak sama persis, tapi kita bantu untuk mendapatkan yang seperti dia dari beberapa sisi semampunya. Bihaitsu la tangkusun ni'mata ala akhihi syai'a. Dari sisi yang tidak sampai mengurangi nikmat itu terhadap saudaranya sedikit pun. Bukan malah dicarikan yang buruk-buruk atau apa misalkan. Tidak demikian. Minan nikmati alaihi, dari kenikmatan yang ada pada dirinya. Iya, kurang lebih sama. Ini ijtihad semampunya, mencari yang sama persis susah. Kalau ada yang lebih baik, alhamdulillah kita bagikan ke saudara kita dan tidak ada kedengkian. Wadzalika sahlun alal qalbis salim, dan itu mudah untuk hati yang selamat. Wa innama ya'suru alal qalbid daghal, hanyalah perkara itu susah bagi hati yang pendendam, pendengki. Afanallah, semoga Allah
Semoga Allah menyelamatkan kita. Wa ikhwanana ajmain, dan saudara-saudara kita semuanya. Wallahu a'lam. Ya, disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Cuma anak tak hafal aja nama-nama tokoh itu. Ada dua tokoh yang bersaing. Yaitu apa? Antara A'mas dengan yang lainnya. Sama-sama pergi mencari muhadis-muhadis besar. A'mas pergi ke mana waktu itu? Kalau tidak salah, pergi ke Syam. Kemudian dia lihat temannya itu sedang berduaan dengan seorang bapak tua. Maka dia tanya ke temannya, engkau cari ilmu dengan siapa tuh? Nah, temannya bilang, ini cuma polis dari Bani Umayyah aja. Oh, ini polis. Ahmad tak suka kumpul-kumpul dengan kaki tangan kerajaan. Nah, langsung dia pergi. Beberapa hari kemudian, dia lihat temannya membuat majelis. Murid-murid banyak mengatakan haddatsana Zuhri. Wah, siapa yang tidak ingin mendapatkan riwayat Az-Zuhri? Beliau tanya ke temannya, bila engkau jumpa Zuhri? Itulah yang kau tengok kemarin, polis Bani Umayyah, kan Zuhri. Zuhri bukan polis, tapi beliau suka nahi mungkar terhadap penguasa dari Bani Umayyah. Di tadris dengan lafaz apa? Polis Bani Umayyah. Kalau Amas tahu, Amas akan belajar ke Zuhri. Nah, ini contoh kedengkian. Tak ingin temannya dapat guru yang sehebat itu. Nah, demikian pula sebaliknya, Amas ingin balas. Suatu hari dia dapat guru yang sangat hebat di zaman Zuhri. Ditanya temannya, ini siapa? Oh, ini pedagang aja, dibalas. Hari berikutnya dia membuat majelis, fulan disebutkan, imam besar di masa tabi'in. Ditanya temannya, bilang kau jumpa dia. Kemarin tuh peniaga itu dialah. Allah, ketinggalan. Ya, ini persaingan yang tidak betul tentunya. Mestinya apa? Kita gembira teman kita mendapatkan kebaikan yang sama. Allah yang akan menambahkan berkah lagi. Baik. Selesai dari Syarah Nawawi. Kita ambil sedikit kalam ini. Wahadal hadis yasirun alaman wafaqahullahu ala samahah. Hadis ini mudah, senang bagi orang yang diberi Allah taufik untuk memiliki kelapangan hati, wal karam, kedermawanan, wa mahabbatil khairi li ghairi, suka kebaikan tercurah untuk saudaranya, wa yas'ubu alal qalbil hasidil haqid, dan susah bagi hati yang dengki dan dendam. Nah, kalamnya ada disebutkan setelahnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.